Hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, hari Jumat masa biasa yang pertama di dalam tahun liturgi, tahun yang kedua. Wujud misa untuk kesejahteraan keluarga dan kelancaran bangunan usaha baru Bapak Anton. Untuk proses perizinan klinik gigi Ibu Indahwati, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass Intention from Madam Madeleine's Family and Kuching for Health, Business, Study and Work Blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis. Untuk Dr. Saron dan Dr. Adisyono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herklanus Apeng, Ibu Serli, Lenden dan Aurelia Derupas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Yulita Dewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk kelancaran usaha dan pekerjaan bisnis Bapak Bambang Hermawan, kesehatan untuk Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvi di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan untuk Fransiskus dan Rosalina Imbuk. Kesehatan kesejahteraan untuk Dea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Leo Lina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjang, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mestika beserta anak dan cucu serta keluarganya. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan, kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha, pekerjaan Julianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Gerladi Wioto Lim, dan tempat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah kuat dalam cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen, Jong Jiu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan kelancaran usaha. Ibu Yuliana Yosinori Ayang, dan kelancaran studi untuk Bernardus Febrian di Yogyakarta, serta diberikan kesehatan. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang.
untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauri di rantau Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Kristanus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farir Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Weli dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Boniface Aristo, Ipanda Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian Kucing Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan di Labuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Veronica Nyukin. Mohon doa untuk anak yang sedang studi Jessica Natalia Selsi di Korea S3 di Korea Selatan, dan juga Dian Ayunda Kristi S1 di Brawijaya Malang, serta untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan dan kesejahteraan, dan juga dari Sis Esther Kinabalu untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Sophia Clarissa Queen Madina diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada tanggal 16 Januari 2026, hari Jumat masa biasa yang pertama dan kedua dalam liturgi Gereja Katolik. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya ya Tuhan, sebab kasih setiamu dibangun untuk selamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama Romo. Pada zaman Samuel, rakyat meminta raja, sebab ingin seperti bangsa-bangsa lain. Namun bahayanya mereka melupakan raja mereka yang sebenarnya, ialah Tuhan Allah. Oleh karena mematuhi Samuel dan para nabi, maka Yesus tidak mau menjadi raja duniawi. Ia datang bukan untuk memerintah dengan kuasa dan kemegahan, tetapi untuk melayani dan berbagi hidup dengan yang paling kecil. Seorang raja yang tak disangka-sangka, suatu perutusan yang mengagumkan. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah kami berkat sabdamu yang kuasa, dan arahkanlah perhatian kami kepada kebajikan dan kedamaian,
berkat Yesus Mesias Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa berhimpunlah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami seperti segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berilah kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel kesal hatinya, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dan Tuhan bersabda, "Dengarkanlah kiranya kata-kata bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah, sebab bukan engkau yang menolak, tetapi akulah. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kalian. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadi mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50.000. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan panenan baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada para pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikan kepada para pegawai istana dan para pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan perempuan, ternakmu terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing domba akan diambilnya 1/10, dan kalian sendiri akan menjadi budaknya. Waktu itu kalian akan berteriak karena raja yang kalian inginkan, tetapi Tuhan tak akan menjawab kalian." Tetapi rakyat tidak mau mendengarkan kata-kata Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi dan memimpin dalam perang." Samuel mendengarkan segala kata-kata rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israel Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selamanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari setelah Yesus datang ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tiada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus bersabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa seorang lumpuh, digotong 4 orang. Tetapi mereka tak dapat membawa menghadap Yesus karena orang banyak. Maka mereka membuka atap di atas Yesus. Setelah dibuka, si lumpuh diturunkannya terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk pula beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu isi hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata, "Mengapa kalian berpikir begitu dalam hati? Mana lebih mudah mengatakan kepada si lumpuh, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi agar kalian tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Aku berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah." Si lumpuh pun bangun, mengangkat tilam dan keluar, disaksikan orang banyak. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dunia ini Putra Manusia memiliki kuasa mengampuni dosa. Orang dapat saja memberi batu sandungan ketidakpercayaan, namun sebaliknya dalam tingkah lakunya tampak betapa dalam imannya. Bagi Yesus, iman demikian itu sudah cukup untuk mengampuni dosa si lumpuh. Juga merupakan tanda kuasa ilahi. Tanda ilahi itu boleh dibuang atau diterima dengan iman. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga memohon belas kasih-Mu untuk kami yang sedang memohon belas kasih, memohon kesembuhan, terutama untuk Fransiskus, Rosalina Imbuk, Dr. Dani, dan semua orang, dan kami semua memohon belas kasih-Mu. Seperti si lumpuh, Engkau pulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami,
Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, berilah kami kebijaksanaan berkat roti anggur ini. Berilah kami Roh Yesus yang melalui anggur roti ini menghendaki bersatu dengan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Malah bersama-sama kita mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan beraja kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas turunkan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yuk, kamu coba. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur atas sukacita yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih, kami mohon dampingi dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
seluruh orang yang kita doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Nama saya Tadius Ethan Franlitan. Kami habis selesai merayakan perayaan Ekaristi di Wisma Unio bersama Romo Udiono. Terima kasih. Hari Jumat tanggal 16 Januari 2026. Terima kasih Ethan sudah menemani misa. Terima kasih juga Romo.